Kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosat TV serta para pendengar Radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita sebuah nikmat yang luar biasa, yaitu kita sekarang berada di bulan Ramadan yang merupakan bulan yang penuh berkah dan merupakan berita yang paling mengembirakan seorang yang mukmin yang ingin mendapatkan derajat takwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika datang Ramadan, beliau berkata kepada para sahabat, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Faradallahu fi siyamuhu. Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan pada bulan Ramadan siyamahu, beribadah puasa. Futihat fihi abwabul jannah, dibukakan pada bulan Ramadan tersebut pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Wa suffidati syayatin, dan dibelenggunya setan-setan. Fihi lailah khairun min alfi syahr, pada bulan Ramadan tersebut ada satu malam di mana satu malam tersebut lebih baik ketimbang 1000 bulan yang lainnya. Faman haruma khairuha faqad hurim, barang siapa yang tak mendapatkan kebaikan pada bulan tersebut, faqad hurim, berarti dia telah terhalang mendapat kebaikan yang banyak. Para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani Allahu wa iyyakum. Tentunya kita sebagai seorang muslim memanfaatkan waktu kita di bulan Ramadan ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak salat, berzikir, berlomba, mengkhatamkan Al-Qur'an, dan banyak ibadah-ibadah yang lainnya. Namun untuk program kali ini kita akan membicarakan terkait dengan sunnah-sunnah harian. Kita nggak bicarakan masalah salat. Kita tidak bicarakan masalah zakat ataupun ibadah-ibadah mahdhah. Tapi yang akan kita bicarakan adalah aktivitas kita sehari-hari. Bagaimana kegiatan kita setiap hari agar kegiatan tersebut sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar aktivitas kita tersebut mendapat ridho dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya ikhwah, kita bangun tidur,
Setiap orang bangun tidur. Orang muslim bangun tidur. Orang kafir juga bangun dari tidurnya. Tapi kita ingin bangun tidur kita itu bangun tidur yang ada nilai pahalanya, ada nilai ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya, Anda, mereka semuanya makan. Karena kalau tidak makan, dia akan mati. Tetapi kita sebagai seorang muslim ingin makan kita, minum kita, berpakaiannya kita pergi ke WC, kita keluar rumah, kita berkendaraan, kita memakai sendal. Kita ingin aktivitas kita tersebut disesuaikan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia memiliki nilai ibadah, nilai pahala. Kita makan, beda dengan orang yang lain yang makan. Sama-sama makan. Sama-sama untuk memenuhi kebutuhan primer hidup kita. Tapi kita seorang muslim harus lebih cerdas. Ya. Apalagi ini di bulan Ramadan. Kita akan berupaya untuk menjadikan aktivitas kita sehari-hari itu ada nilai ibadahnya, ada nilai pahalanya. Sehingga waktu kita yang 24 jam yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya, benar-benar kita posisikan, kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Manusia nggak akan mungkin beribadah selama 24 jam dengan makna ibadah mahdhah. Dia sholat 24 jam, nggak mungkin. Atau dia baca Quran 24 jam, nggak mungkin. Karena yang namanya hidup manusia itu lamanya ya 24 jam dalam sehari semalam. Ya. Dia butuh makan, dia butuh minum, dia butuh berpakaian, dia butuh berkeluarga, dia butuh kerabat, dia butuh berteman, ada sanak famili, dia butuh kawan-kawan akrab, dia butuh bekerja. Nah, aktivitas yang mau tidak mau harus kita lakukan yang seperti ini. Bagaimana caranya agar kita set dia, agar kita kelola dia, sehingga ada nilai ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita bangun tidur kita ada nilai ibadahnya. Tetap dalam ruang lingkup wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita makan, kita minum, tapi makan dan minum kita tetap dalam ruang lingkup ayat ini, yaitu Adz-Dzariyat ayat 56. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, ya, itulah target kita untuk kajian sunnah-sunnah harian ini. Dan ini memang kita plotkan khusus untuk di bulan Ramadan. Agar Ramadan kita lebih bermakna, lebih bernilai, dan lebih memungkinkan kita untuk mendapatkan derajat la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan awal kehidupan kita. Apa maksudnya? Ikhwah, kita akan upayakan untuk mengurut kajian kita. Mulai kita bangun tidur, kemudian ke kamar mandi, kemudian keluar kamar mandi, berpakaian, makan, terus nanti sampai kita tidur kembali. Itulah target yang akan kita paparkan dalam program ini. Baik, untuk yang pertama ini, ikhwah, untuk di hari pertama ini, kita akan membahas sunnah-sunnah bangun tidur. Sunnah-sunnah bangun tidur. Kita sudah tahu, setiap orang yang hidup dan dia tidur, pasti dia akan bangun. Kecuali kalau ajalnya sudah sampai. Dia tidur, tak bangun-bangun lagi. Namun ikhwah, sebagaimana yang ya sama-sama kita rasakan, banyak di antara kita itu
tidak merasakan sebuah nikmat kecuali kalau nikmat tersebut sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri kita. Di antara nikmat apa, ikhwah? Di antaranya yaitu nikmat bangun tidur. Karena kita setiap hari bangun, kita belum merasakan bahwasanya ternyata bangun tidur itu merupakan nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Tapi bagi manusia yang tidur dan tak bangun lagi, mereka baru menyesali, ya Allah, ternyata usiaku sampai di sini. Tidak punya kesempatan untuk memperbaiki. Seorang yang bangun tidur, Allah beri anugerah bangun tidur, berarti dia masih Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Yang namanya manusia itu pasti punya kesalahan. Kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu bersalah. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat. Diberinya kita anugerah bangun tidur berarti kita sedang diberi kesempatan untuk memperbaiki, untuk bertaubat, untuk istighfar dengan kesalahan yang kita lakukan. Makanya bangun tidur itu merupakan sebuah anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita tadi pagi sudah bangun tidur. Atau mungkin tadi siang sempat tidur. Allah masih berikan kita kesempatan untuk bangun kembali. Berarti Allah sedang memberi kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Kalau kita termasuk orang-orang yang bertakwa, berarti kita masih sempat untuk memperbanyak pundi-pundi pahala. Sehingga kita berharap dengan pundi-pundi pahala tersebut, derajat kita nanti di hari akhirat sangat tinggi. Bagi orang-orang yang banyak membuat kesalahan, Allah beri dia anugerah bangun tidur, bangun dari tidurnya. Berarti Allah beri dia kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani Allahu wa iyyakum. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Zumar ayat 42, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Dan sesungguhnya Allah yang mewafatkan jiwa ketika dia meninggal. Wallati lam tamut fi manamiha. Dan juga Allah yang dan bagi jiwa-jiwa yang belum meninggal ketika dia masih tidur. Karena orang tidur belum meninggal. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Dan Allah fayumsikul lati qada 'alaihal maut, dan Allah menahan jiwa orang yang sudah sampai kematiannya. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Dan adapun yang lain Allah kembalikan sampai ajalnya yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berfikir. Artinya apa, ikhwatiddin? Ada orang yang tidur kemudian tak bangun-bangun lagi. Ada orang yang tidur, kemudian Allah masih beri kesempatan dia bangun kembali. Dan Allah sebutkan dia dengan kata-kata wafat. Ya. Ada lagi yang masih Allah beri kesempatan, usianya lebih panjang. Ini merupakan tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berfikir. Bagi seorang mukmin harus dia berfikir bahwasanya Allah beri dia kesempatan bangun dari tidurnya, itu merupakan tanda kebesaran dari Allah dan tanda Allah masih beri kesempatan pada dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimani Allahu wa iyyakum. Oleh karena itu, ya, berikut kita akan mempelajari apa saja hal-hal yang harus kita lakukan ketika kita bangun tidur. Ada satu hal lagi yang harus kita perhatikan. Karena Allah memberi kita kesempatan
bangun dari tidur kita untuk memperbaiki diri, untuk menambah tinggi derajat diri kita di sisi Allah, berarti itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Taib, ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Di antara adab bangun tidur, sunnah bangun tidur yang disebutkan dalam syariat kita, yang pertama ikhwah, yaitu hendaklah seorang muslim itu berupaya agar bangun dari tidurnya, agar segera bangun dari tidurnya. Jangan dia kesiangan. Paling lambat dia bangun tidur setelah, yaitu ketika adzan subuh. Jangan sampai dia kesiangan. Jangan sampai dia bangun dari tidurnya setelah matahari terbit. Berarti dia sudah melewati waktu subuh. Seorang muslim, seorang mukmin yang sejati, hendaklah dia bangun dari tidurnya ya sebelum adzan subuh, seharusnya begitu, atau ya dia bangun untuk melaksanakan salat subuh. Karena ikhwatiddin, dalam surat Adz-Dzariyat ayat 17 dan 18, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita sifat seorang yang bertakwa. Apa kata Allah? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Sesungguhnya orang mukmin itu, orang yang bertakwa itu, yaitu sedikit tidurnya pada malam hari. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur ini maksudnya waktu beberapa saat sebelum masuknya waktu subuh. Dan pada waktu suhur adalah disitulah tempat mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu sahur yaitu waktu di penghujung malam sebelum masuknya waktu subuh. Oleh karena itu ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, kita sebagai seorang muslim ya, bangunlah, segera bangun dari tidur kita. Jangan sampai terlambat bangun dari tidur kita. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Bakiru fi talab rizqi wa hawaij." Segeralah kalian, bangunlah kalian, berpagi-pagilah kalian dalam mencari rezeki dan untuk memenuhi kebutuhan. Fa innal aduwa barakah guduwa barakah. Karena berpagi-pagi itu disitulah ada berkahnya. Wan najah, di situ ada berkah dan di situ ada kesuksesan dan keberhasilan. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Oleh karena itu ikhwatiddin, di sini ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha telah memberikan kita isyarat, ya. Memberikan kita isyarat. Anda kalau mau sukses hidup Anda, jangan bangun siang. Segeralah bangun. Isi kegiatan Anda pada pagi hari tersebut. Jangan tidur setelah bangun dari tidur. Segeralah melakukan kegiatan, aktivitas di pagi-pagi hari. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda bahwasanya sesungguhnya umatku itu diberkati pada pagi-pagi harinya. Ya, inilah poin pertama. Ya, sunnah bangun tidur yaitu bangunlah pada pagi-pagi hari atau bangunlah pada waktu tahajud, ya, supaya bisa kita melakukan sholat malam. Kemudian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, setelah kita cepat bangun dari tidur kita, segera bangun dari tidur kita, apa yang harus kita lakukan pada waktu itu? Selanjutnya yaitu kita mengusap wajah kita dengan kedua tangan. Kemudian menyebutkan zikir, mengucapkan zikir bangun tidur. Apa saja zikir bangun tidur? Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum.
Pertama kita lihat, ada orang yang bangun tidur itu saat sahur ataupun bangun tidurnya pada saat waktu tahajud. Terbangun dia pada malam hari. Apa yang dia lakukan? Ya. Untuk orang yang seperti ini, ikhwatiddin, baik dia bangun tidur ya pada malam hari kemudian dia lakukan sholat tahajud, maupun dia bangun ya mungkin dia ingin ingin buang air misalnya, kemudian dia kembali melanjutkan tidurnya misalnya. Untuk orang yang seperti ini disunnahkan yang disebutkan dalam hadis berikut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Dari seorang sahabat yang bernama Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'arra minal lail. Barang siapa yang terbangun dari tidurnya pada malam hari. Faqala, lantas dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Maka summa qala Allahumma ighfirli, kemudian dia katakan ya Allah ampunkanlah dosaku, au da'a ustujui balahu, atau dia berdoa apa saja, maka Allah akan mengabulkan setiap permintaannya. Fa in tawaddaa wa shalla qubilat salatuhu, kalau dia setelah itu salat ya, maka diterima oleh Allah salatnya. Makanya ikhwatiddin, bagi para pemirsa yang bangun pada malam hari, terbangun, baik bangunnya karena satu keperluan dan tidur kembali, atau bangunnya untuk sholat, maka jangan lupakan doa ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Kalau dia sudah baca doa ini, maka ikhwah, dia berdoa ya Allah ampunkan dosaku, Allah ampunkan dosanya. Kalau setelah dia baca doa ini, kemudian dia berdoa, ya Allah mudahkan rezekiku, Allah akan mudahkan rezekinya. Apalagi dia berdoa bagi yang jomblo misalnya, yang belum nikah, dia berdoa ya Allah mudahkan jodoh saya, Allah akan mudahkan jodohnya. Apa saja yang dia minta, Allah akan kabulkan permintaannya. Baik setelah dia berdoa itu sholat, ataupun dia tidur kembali. Saya ulangi doanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Ini doa yang sangat familiar, ikhwatiddin. Ini ucapan-ucapan yang sangat familiar di lisan kita. Sudah sering kita baca kalimat-kalimat ini. Saya ulangi yang terakhir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Kalau dia berdoa setelah itu, Allah kabulkan doanya. Kalau dia sholat setelah itu, Allah terima sholatnya. Jadi sangat disayangkan, ya, kita terbangun pada malam hari, nggak mengucapkan doa ini, kemudian kita tidur kembali. Ikhwah fiddin, manfaatkan kesempatan ini, manfaatkan, baca doa ini. Ini yang pertama, ikhwah fiddin, ya, ini yang pertama. Kemudian selanjutnya, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga dari Abdullah bin Abbas, annahu bata 'inda Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya
Ibnu Abbas bermalam di rumah Maimunah, istri Nabi SAW. Maimunah ini bibinya Ibnu Abbas. Wahiyya khalatuh. Maimunah adalah bibinya Ibnu Abbas. Fattaja'tu fil ardil wisadah wattaja'a Rasulullah sallam wa ahlu min tuliha. Maka aku pun tidur di sebelah, di bahagian lebarnya bantal, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan istrinya di bahagian panjangnya. Jadi kalau bantalnya panjang, Ibnu Abbas di bagian lebarnya, beliau dan keluarganya dan istrinya di bagian panjangnya. Kemudian ikhwatiddin, fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta intasafal lail. Maka tidurlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga tengah malam. Au qablahu biqalil, atau sebelum tengah malam. Au ba'dahu biqalil, atau setelah tengah malam. Summa istayqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun. Faja'ala yamsahu nauma an wajhi biyadihi. Begitu bangun, beliau usap wajahnya dengan kedua tangannya. Ya kalau bahasa kita mengusap ini lah. Nah, begitulah kira-kira sunnahnya, mengusap wajah dengan kedua belah tangan. Summa qara'a asyra ayatil khawatim min suratil Al-Imran. Kemudian setelah itu beliau membaca 10 ayat di akhir surat Al-Imran. Yang mana itu ikhwatiddin? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab, dan seterusnya sampai akhir surat Al-Imran. Jadi ikhwatiddin, ya, sunnah berikutnya yaitu dia usap ketika bangun tidur, dia usap wajahnya dengan kedua tangannya. Kemudian membaca 10 ayat akhir surat Al-Imran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firasyih, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau beranjak ke pembaringannya, qala, beliau mengatakan, bismikallahumma ahya wa amut, dengan nama Engkau ya Allah aku hidup dan aku mati. Wa idza staiqadha, apabila beliau bangun dari tidurnya, qala, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kami nanti akan kembali. Coba perhatikan ikhwatiddin rahimaniyallahu wa iyyakum. Ya. Di sini di antara doa bangun tidur yang Rasulullah ajarkan kepada kita yaitu ucapan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami, menghidupkan kita setelah mematikan kita. Coba perhatikan, bangun tidur kemudian ucapan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Artinya apa ya ikhwatiddin? Ini menunjukkan bahwasanya bangun tidur itu sebuah anugerah yang luar biasa. Janganlah kita hanya mengucapkan alhamdulillah itu habis makan baru alhamdulillah. Itu pun kalau sendawa. Kalau nggak sendawa masih lupa. Kalau nggak barulah alhamdulillah. Kalau nggak sendawa nggak ada alhamdulillahnya. Demikian. Ya. Jadi dalam masalah ini bangun tidur itu juga sebagai nikmat, sebagaimana telah kita kupas di awal tadi. Sehingga kita penting untuk mengucapkan alhamdulillah. Artinya kita merasakanlah, ya Allah, ini sebuah anugerah darimu ya Allah. Ini sebuah nikmat darimu ya Allah untuk kami. Sehingga kami harus bersyukur kepadamu ya Allah. Alhamdulillah, segala puji
untukmu ya Allah. Mengapa kita bersyukur seperti itu? Yaitu ahyana, karena telah menghidupkan kita, ba'da ma amatana, setelah mematikan kita. Jadi tadi itu kita tidur, kita sedang mati. Allah sebutkan kita sedang mati. Makanya ada yang mati tidur tak hidup lagi, tak bangun-bangun. Ada yang mati masih Allah beri kesempatan untuk memperbaiki diri. Masih Allah beri kesempatan untuk banyak istighfar. Masih Allah beri kesempatan untuk memperbanyak pundi-pundi amalannya. Memperbanyak amalan kebaikannya. Makanya ini perlu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ikhwatiddin, ya. Jadi untuk sunnah terkait dengan bacaan-bacaan tadi, ya, kita bangun tidur, kemudian usaplah wajahnya dengan kedua tangan. Kalau dia bangun pada malam hari, baik untuk tidur kembali maupun untuk melakukan sholat, maka bacalah doa yang kita sebutkan tadi, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian membaca surah Al-Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari, dan seterusnya. Kemudian baca juga alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itulah beberapa zikir ataupun doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa lagi yang kita lakukan setelah itu? Ikhwah, setelah itu kita disunnahkan untuk apa? Bersiwak, bersuci atau berwudu, dan disunnahkan juga untuk sholat. Apa hikmahnya ini semua ikhwatiddin? Dan mana data-datanya, dalilnya dari Rasulullah SAW untuk ini semua? Yang pertama ikhwah, yaitu ketika bangun tidur, kita juga disunnahkan untuk bersiwak. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Dari Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minan naum yashusu fahu bisiwak. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun tidur, beliau langsung bersiwak, bersugi. Ya kalau kita nggak punya siwak, berarti ya pakai brus gigi dengan odolnya. Tapi bangun tidur itu disunnahkan untuk menggosok gigi. Ya. Dan ini sebelum wudu. Menggosok gigilah terlebih dahulu untuk menghilangkan bau-bau tak sedap yang keluar dari mulut kita. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya Rasulullah itu kalau tidur, beliau menyediakan di samping dekat kepala beliau yaitu batang siwak. Sehingga ketika beliau bangun langsung bersiwak. Demikian. Jadi jangan lupa menggosok gigi ataupun bersiwak ketika kita bangun dari tidur. Kemudian selanjutnya ikhwatiddin, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza staiqadha ahadukum min naumih, apabila salah seorang kalian bangun dari tidurnya, fala yaghmis yadahu fil ina, jangan dia langsung celupkan kedua tangannya ke dalam bejana air, hatta yaghsilaha thalathan, sampai dia basuh tangannya 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yadahu,
Karena dia tidak tahu tadi malam kemana tangannya ini menggerayang. Ketika seorang sedang tidur, dia nggak tahu kemana tangannya ini. Mungkin tangannya menggosok apa, mungkin juga ke dalam celananya ada yang gatal. Mungkin dia pegang kotoran, kita nggak tahu ini tangan kemana pada malam hari. Makanya beliau katakan, kalau seorang bangun tidur, idza staiqadha ahadukum fala yaghmis yadahu fil ina, nggak boleh dia langsung celupkan tangannya di dalam bejana air, nggak boleh. Sampai hatta yaghsila salatan, dia cuci dulu tangannya 3 kali di luar, maksudnya di luar. Udah, setelah dia cuci di luar, baru dia boleh mencelupkan tangannya ke dalam bejana air. Ya. Itu kalau dia ingin memasukkan tangannya ke dalam bejana air. Mungkin karena dia mau menciduk air untuk berwudu atau untuk kebutuhan lain, ikhwatiddin. Ya. Misalnya apa? Mungkin dia mau ngambil air untuk menggosok gigi. Ya. Karena kalau kita menggunakan bros gigi dan menggunakan odol, perlu air. Maka nggak boleh begini. Jadi bagaimana? Cuci dulu tangannya 3 kali. Setelah itu barulah dia ciduk airnya dan dia gosok gigi. Intinya sebelum dia mencelupkan tangannya ke bejana air, maka cuci dulu tangannya di luar sebanyak 3 kali. Selanjutnya apalagi Hafiddin? Hadis yang juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min naumih." Apabila salah seorang kalian bangun dari tidurnya, falyastanfir salasan, hendaklah dia memasukkan air ke dalam hidungnya sebanyak 3 kali. Ya. Hendaklah dia masukkan air ke dalam hidungnya 3 kali. Ikhwah, salah satu sunnah wudhu yaitu memasukkan air ke dalam hidung. Tapi untuk orang yang baru bangun tidur, ini lebih ditekankan lagi. Lebih diperintahkan lagi oleh syariat. Makanya jangan lupa ya. Masukkan kalau kita baru bangun tidur dan mau berwudhu, masukkan air ke dalam hidung kita sebanyak 3 kali. Apa hikmahnya? Apa fungsinya ikhwah? Rasulullah menyebutkan, fa inna syaitana yabitu fi khayashimihi. Sesungguhnya setan itu tadi malam bermalam di hidungnya. Jadi dengan memasukkan air ke dalam hidung, berarti dia sedang membersihkan setan dari hidungnya. Sedang mengusir setan dari hidungnya. Ikhwah, perlu kita ketahui bahwasanya setan adalah penyebab seorang itu malas beraktivitas. Makanya salah satu lafaz dari zikir pagi sore kita, Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan, dari sikap malas. Makanya untuk itu ikhwatiddin, salah satu penyebab kemalasan seseorang adalah dikarenakan setan. Makanya usir setan dari hidung Anda. Usir, bersihkan dari hidung Anda. Bersihkan setan-setan dari hidung Anda. Dengan cara apa? Berwudhu dan memasukkan air ke dalam hidungnya. Dan ingat ikhwatiddin, masukkan air ke dalam hidung itu dalam-dalam. Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Asbighil wudu wa khallil baina asabi'. Sempurnakan wudhu kalian dan selang-selingi jemari-jemari kalian. Kemudian wabaligh fil istinsyaq, dan masukkan air ke dalam hidung dalam-dalam, illa antakuna shaiman, kecuali kalau kamu sedang berpuasa. Puasa enggak boleh, ya. Misalnya nih kita mau sholat zuhur atau mau sholat asar, kita wudhu, kita masuk air ke dalam hidung dalam-dalam. Jangan dalam-dalam, sebab kalau dia kelewatan masuk ke tenggorokan, itu membuat puasa kita batal. Ya. Jadi untuk orang-orang yang sedang berpuasa jangan dihirup dalam-dalam. Tapi yang tidak sedang puasa, maka wabaligh fil istinsyaq. Maka ya hiruplah air ke dalam hidung sedalam-dalamnya. Hirup kemudian dibuang dengan tangan kanan, dengan tangan kirinya. Demikian. Dan ini lebih ditekankan lagi
untuk mereka yang baru bangun tidur, untuk mengusir setan yang ada dalam hidungnya. Kemudian apa hikmahnya ikhwah? Kita zikir, kemudian kita berwudu, kemudian setelah itu sholat. Apa hikmahnya? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'qidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa naimun salatha uqadin, bahwasanya kalau salah seorang kalian mau tidur, maka setan akan mengikat 3 ikatan di bahagian belakang kepalanya. Buat 3 ikatan, simpulan. Yadribu ala kulli uqdatin alaika lailun tawil farqud. Setiap kali dia buat 1 ikatan simpulan di kepalanya, si setan sambil mengucapkan, malammu panjang, tidurlah, tidur, begitu. Diikat lagi yang nomor 2. Malammu panjang, tidur, begitu. Demikian sampai 3 ikatan. Makanya ikhwah, kalau ada orang yang kesiangan bangun tidurnya, ya, berarti dia dikalahkan dengan ikatan setan ini. Bahkan ada orang yang tak mendengar adzan berkumandang, padahal masjid ada di sebelah rumahnya. Masjid menggunakan mikrofon 3000 watt, amplifier. Begitu kuatnya adzan masjid, tapi dia tak dengar. Kenapa ikhwatiddin? Ini di antara salah satunya. Ikatan setan sungguh kuat di kepalanya. Oleh karena itu bagaimana untuk mensiasatinya, untuk mengatasi ini semua? Fa idistaiqadha wa dzakarallaha ta'ala in halat uqdatun. Kalau ternyata si seorang ini bangun, langsung dia berzikir kepada Allah, menyebutkan doa bangun tidur. Apakah doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya? Ataukah dia baca Allahumma alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, dan dia baca lengkap dengan membaca 10 ayat surah Al-Imran, 10 ayat di akhir surah Al-Imran, ataupun dia baca salah satunya saja, ya, maka in halat uqdah, maka terlepaslah 1 simpul di kepala orang tersebut. Tinggal 2 lagi tuh. Tapi jangan sepele dengan 2 simpul. 2 simpul ini masih kuat. Kemudian fa in tawaddaa in halat uqdatun. Setelah dia mengucapkan zikir, doa bangun tidur, kemudian dia berwudu, maka terlepaslah simpulan yang kedua. Wa in shalla in halat uqdatun. Kalau dia setelah wudu salat, maka terlepaslah ketiga simpulan setan tersebut. Lantas apa faedahnya ikhwah? Fa asbaha nasyitan taibun nafs. Maka jadilah dia pada pagi harinya orang yang bersemangat, bergairah hidupnya, semangat hidupnya. Wa illa fa asbaha khabithun nafs kaslan. Kalau enggak, maka pada pagi harinya dia menjadi orang yang malas, tak bergairah, lemas, lesu, letoy, loyo, dan lain-lainnya. Gara-gara apa? Karena masih ada simpulan setan yang masih tertinggal di kepalanya. Mungkin tinggal 1, atau tinggal 2, atau mungkin 3-tiganya masih bersimpul di kepalanya. Demikian ikhwatiddin. Ada seorang mungkin begitu bangun tidur, lupa dia baca doa bangun tidur. Kemudian dia wudhu dan sholat. Masih ada 1. Masih ada 1 simpulan yang tertinggal. Ini masih membuat seorang itu hilang gairah untuk hidup. Gak semangat hidupnya. Kenapa? Ini gara-gara si setan ini, ikhwah. Ya. Makanya hati-hati dengan setan. Ikuti sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita ingin menjadi seorang yang semangat hidupnya, bergairah hidupnya, ikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya. Tak usah makan vitamin juga nggak ada masalah. Ya. Ikuti sunnah Rasulullah SAW. Kenapa? Sekali lagi, karena malas itu datangnya dari setan. Kalau Anda malas, berarti Anda sedang mengikuti godaan setan. Atau mungkin masih ada simpulan setan yang ada di kepala Anda. Maka
lepaskan diri Anda dengan simpulan-simpulan setan tersebut dengan cara melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah selanjutnya, ya. Sunnah selanjutnya ikhwatiddin, ketika kita bangun tidur, segera melakukan sunnah-sunnah tersebut. Jangan malas, jangan menunggu lagi, sebentar lagi. Ikhwah, ini berarti kita sedang membuka peluang setan. Kadang-kadang ada orang yang bangun tidur, dia ngulet dulu, ngulet. Kemudian, dikit lagi. Akhirnya tidur sampai siang. Tidur sampai siang. Lewat subuhnya. Makanya ikhwah, begitu bangun tidur, segera lakukan aktivitas sunnah tadi. Jangan nanti-nanti. Tuh, masih baru adzan. Mungkin ketika dia bangun tidur terdengar awal adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setan bisikkan tuh. Masih adzan, masih Allahu Akbar, masih panjang lagi, masih ada asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, masih ada hayyal shalah, masih ada al-fa dan seterusnya. Setan bisikkan, masih awal adzan, tunggulah sebentar sampai selesai adzan, kamu baru bangkit. Diperturutkannya itu setan. Itu bakal bangun jam 7 lah, itu bakal bangun jam 8. Makanya jangan nanti-nanti. Kalau sudah nanti katanya, Masya Allah. Apalagi dia mendengar suara adzan subuh, dilihatnya selimutnya sudah beranjak dari atas tubuhnya. Dia ingin berhangat ria. Alah sebentarlah, tarik selimutnya. Masya Allah. Bakal lah ini. Makanya ikhwatiddin, bangun tidur, langsung lakukan aktivitas. Jangan ngulet lagi. Bukan ngulet nggak boleh ya. Geliat maksudnya. Jangan geliat lagi. Langsung. Jangan ada kata nanti. Jangan beri peluang setan untuk membuat kita ketiduran dari sholat subuh. Jangan kasih kesempatan. Ya. Kemudian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Selanjutnya, bagi yang sudah berkeluarga, bagus ini. Kalau dia bangun malam, dia bangunkan istrinya. Biar dia bisa sholat bareng. Dalam sebuah hadis, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan. Allah merahmati seorang laki-laki. Qama minal laili fa shalla wa aiqadha imra'atahu. Dia bangun pada malam hari, dia salat dan kemudian dia bangunkan istrinya. Fa in abad nadhaha fi wajhiha alma. Kalau istrinya susah untuk bangun, maka dia ambil air, dia percikan air ke wajah istrinya. Supaya apa ini? Supaya bangun maksudnya. Wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat wa aiqadat zawjaha. Allah juga merahmati seorang wanita, seorang istri. Dia bangun pada malam hari, dia salat, setelah itu dia bangunkan suaminya. Wa aiqadat zawjaha, dia bangunkan suaminya. Fa in aba nadhahat fi wajhihi alma. Kalau suaminya enggak mau bangun, maka dia percikkan air ke wajah istri suaminya. Demikian ikhwatiddin. Tapi ini khusus untuk para istri. Ketika dia ingin mempraktekkan hadis ini, harus konfirmasi dulu kepada suaminya. Jangan main percik-percikkan gitu aja. Bisa keluar kerati suaminya nanti. Ya, Bang, nanti malam kita sholat malam yuk Bang. Ayo, kata suaminya. Ya, apalagi dalam situasi lockdown ini, di mana banyak masjid yang nggak mengadakan sholat tarawih. Istri yang ngajak, Bang, kita sholatnya jam 3 malam aja yuk Bang, tarawihnya. Ayo, kata suaminya. Udah. Tapi abang malas sih, susah bangun, gimana? Saya percikan ya, air ke wajah abang. Oh ya nggak apa-apa, nah itu baru. Tetapi kalau tiba-tiba dia lakukan, misalnya nih, baru dia dengar hadis ini, besok pagi sudah dia praktekkan. Bang, sahur, nggak mau, dia ambil percik, itu bisa berantem rumah tangga itu. Ya, jadi khusus untuk istri, kalau dia mau melaksanakan hadis ini, dia cerita dulu ke suaminya. Ya, dia cerita dulu ke suaminya. Adapun suami, tidak perlulah. Ya, dia bisa melakukan langsung. Kecuali kalau yang
suami-suami takut istri, itu barulah dia harus cerita dulu ke istrinya untuk melaksanakan hadis ini. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, berbentuk lafaz idza qama ahadukum minal laili fayuqidhu ahlah fa illam tastaqid falyanduh ala wajhil ma. Apabila salah seorang kalian bangun pada malam hari, lantas dia bangunkan istrinya. Kalau istrinya enggak mau bangun, maka dia percikkan air ke wajah istrinya. Dalam lafaz yang lain disebutkan, man istayqadha wa ayqadha imra'atahu. Barang siapa yang bangun, lantas dia bangunkan istrinya, fa shallaya raka'ataini jami'an. Lantas mereka bersama-sama salat 2 rakaat, ya. Kalau berjamaah 2 rakaat, kutiba minadz-dzakirin Allah katsiran dzakirat. Maka suami istri ini akan dicatat sebagai orang laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para ikhwatiddin, para pemirsa dimanapun Anda berada. Oleh karena itu, ya, sangat penting sekali kita mempraktekkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata memang bangun tidur pun ada aturannya. Bangun tidur diatur oleh Rasulullah SAW. Intinya, syariat Islam adalah syariat yang komplit. Lengkap. Semua lini kehidupan kita diatur. Dari mulai kita bangun tidur, sampai kita tidur kembali. Bahkan, tidur kita pun nanti akan diatur dalam syariat. Supaya apa, ikhwatiddin? Supaya kita bisa melaksanakan aktivitas kehidupan kita itu dengan bertabur nilai ibadah. Dan itu juga akan bermanfaat untuk kehidupan kita. Kehidupan kita, kesehatan kita, kebahagiaan kita, dunia dan akhirat. Demikianlah ikhwatiddin, rahimani Allahu wa iyyakum. Terakhir ada satu lagi. Kalau Anda bangun pada malam hari, ya, dan yang lain nggak bangun, salat tahajud, salatlah dengan suara lirih. Anda saja yang mendengarnya. Jangan mengganggu orang sekitarnya. Jangan dia salat tahajud, di sampingnya ada teman-temannya yang masih tidur, dia pun Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, masya Allah. Satu rumah dengar suara dia. Ikhwah, akan mengganggu mereka yang masih tidur. Ya, akan mengganggu mereka yang masih tidur. Karena ada yang mungkin mau salat tahajud, karena salat tahajud itu hukumnya sunnah. Mungkin ada yang mau, mungkin tidak. Atau mungkin dia kemalaman tidurnya. Sehingga kalau kita salat jam 3, jam 2 dengan suara kuat, bisa mengganggu tidur mereka. Makanya, ya, kondisikanlah ibadah kita jangan sampai mengganggu orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, kalau memang mereka ingin melanjutkan tidurnya. Kemudian juga jangan sampai lupa, ikhwah, setelah kita bangun tidur, jangan tidur lagi. Ya, jangan tidur lagi. Karena itu akan membuat kita malas. Apalagi sekarang ini, ikhwah. Biasanya habis sahur, ada yang sahur jam 3. Setelah itu tidur lagi dia. Sering kelewatan ini kalau seperti ini. Oleh karena itu, ikhwatiddin, upayakan jangan tidur setelah sholat subuh. Jangan. Tunggu saja kalau memang kita mau tidur nanti setelah terbit matahari atau nanti ketika qailulah. Karena Rasulullah mengatakan, "Qilu fa inna syaitan la yaqil." Tidur sianglah kalian karena setan itu tidak tidur siang. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Demikianlah ikhwatiddin, semoga sunnah harian kali ini yang berjudul sunnah bangun tidur dapat bermanfaat bagi kita laksanakan untuk besok, ya. Untuk besok, sehingga aktivitas kita lebih semangat, ya, lebih banyak mendulang pahala untuk kegiatan kita hari-hari. Demikian aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, silahkan layangkan pertanyaan Anda di pesan singkat 0895 6113 27778. Saya ulangi, 0895 6113 27778.
Ustadz, kalau kita membaca akhir surat Al-Imran 10 ayat surat Al-Imran waktu bangun tidur, berarti kita tidak wudhu ketika baca Qur'annya, Ustadz. Insya Allah, jazakumullah khairan. Pertanyaan cukup bagus. Pertanyaannya terkait dengan kalau kita mengamalkan hadis yang tadi, yaitu membaca surah Al-Imran 10 ayat di akhir surah Al-Imran, berarti kita enggak wudu dong. Ikhwah, mengenai membaca Al-Quran, wudu dengan wudu, kalau sekedar membaca, Allahu a'lam bissawab boleh. Ya. Membaca Al-Quran tanpa wudu boleh. Ingat, bukan menyentuh ya, membaca. Seperti kita membaca dengan hafal. Ini Rasulullah SAW membaca dengan hafalan. Jadi dia bukan buka mushaf, disentuhnya enggak. Yang ada khilafiyah dengan para ulama, yaitu hukum menyentuh Al-Quran tanpa wudu, itu yang ada. Ya. Sebagian berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Waqiah, la yamassu ilal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang suci, artinya yang berwudu. Demikian ikhwatiddin. Ya. Intinya ada khilafiyah di kalangan para ulama tentang boleh tidaknya menyentuh Al-Qur'an di saat seorang tidak ada wudu. Tapi untuk masalah ini, gimana kalau kita nggak hafal? Ya, gimana kalau kita nggak hafal? Saya cenderung pada pendapat yang mengatakan bolehnya membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran walaupun tanpa wudu. Ya, dengan rincian yang cukup panjang. Jadi bukan di sini tempatnya. Allahu a'lam bishawab. Jadi dibaca, kalau Rasulullah baca karena hafal, beliau nggak perlu menyentuh Al-Quran. Makanya kalau bisa dia hafal lah yang 10 itu. Jadi kalau sudah dihafal, kita keluar dari khilafiyah para ulama tentang kebolehan menyentuh mushaf walaupun tanpa wudu. Atau dia wudu dulu baru dia mengucapkannya. Allahu a'lam bishawab. Bismillah, Ustadz, saya mohon pencerahannya bagaimana hukumnya memandikan jenazah secara tayamum karena kondisi rumah kontrakan dan kamar mandi sangat tidak layak. Lalu posisi musola masjid pun jauh. Para tetangga tidak ada satupun yang mau membantu karena mereka takut corona. Padahal yang meninggal punya riwayat sakit jantung. RT setempat sudah memanggil dokter puskesmas 4 jam untuk memeriksa dan hasilnya negatif corona. Ikhwah, ini juga salah satu yang menjadi paranoid masyarakat kita sekarang. Jadi seolah orang yang terkena corona itu dengan berada di sampingnya saja sudah langsung kena. Jadi sehingga menolak, bahkan ada yang masyarakat yang menolak jenazah yang meninggal karena corona. Ikhwah fiddin rahimanallahu wa iyyakum. Dalam masalah ini coba Anda baca, cari di internet penyelenggaraan jenazah sesuai sunnah tentang masalah corona. Mereka yang meninggal karena corona. Ya. Pada dasarnya ikhwah fiddin, ya, silahkan dia mandikan seperti biasa. Asalkan orang yang memandikan jenazah ini bisa loh satu orang. Kalau kita lihat di luar sana, yang bukan Indonesia ya, yang memandikan mayat itu satu orang. Seperti pada zaman Rasulullah SAW, yang memandikan jenazah untuk kaum wanita itu terkenal dengan sahabiah bernama Ummu Atiyah. Dia sendiri yang memandikan. Ya, jadi ada, kalau di Saudi Arabia itu ada meja khusus untuk mandikan jenazah. Ya udah dia guling-gulingkan saja itu jenazahnya. Dia gulingkan, dia balik, dia semprot begitu. Jadi untuk masalah ini sebenarnya memandikan jenazah itu bisa satu orang. Ya, bisa satu orang. Tidak harus 5 orang ada yang mangku, enggak. Kalau ada tempatnya bisa satu orang. Demikian. Jadi bagaimana? Ya, kalau mereka yang memandikan, pakailah APD-nya ya, supaya tidak terkena
virus corona itu. Jadi pakailah APD-nya dan selenggarakan sebagaimana mestinya. Allahu alam bissawab. Kalau memang nggak bisa juga, mungkin nggak bisa juga Allahu alam bissawab, ya buatlah semampunya. Entah ditayamumkan kalau memang benar-benar tak bisa. Ya, kalau memang benar-benar tak bisa. Tapi tetaplah mandikan ya dan sholatkan sebagaimana biasanya. Hanya saja yang tim yang memandikan itu tim yang memang menggunakan APD lengkap. Allahu alam bissawab. Apakah hukumnya sikat gigi jam 9 saat puasa karena sewaktu sahur lupa sikat gigi? Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Memang ada perbedaan pendapat para ulama tentang masalah ini. Di antaranya mereka yang berpendapat bahwasanya makruh menggosok gigi ketika berpuasa. Dasarnya apa ikhwatiddin? Dasarnya itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khalufu fammi shaimin atyabu indallahi min rihil misk. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah ketimbang aroma minyak wangi kasturi. Dari sinilah para ulama yang mengatakan makruh berdalilkan bahwasanya apabila seorang sedang berpuasa kemudian dia gosok giginya, otomatis dia akan mengurangi bau mulutnya. Sementara bau mulut orang yang berpuasa itu lebih disenangi oleh Allah, lebih wangi di sisi Allah ketimbang bau kasturi. Kalau dia gosok giginya berarti dia mengurangi bau mulut. Itulah dasarnya ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Tapi Allahu a'lam bissawab, pendapat seperti ini itu kurang tepat. Mengapa demikian? Karena khaluf itu bau mulut bukan dikarenakan mulut kotor. Ya, ingat, khaluf itu bukanlah bau mulut dikarenakan mulut kotor. Karena ikhwatiddin ada sebuah kaidah. Man la yutimmu sunnatu illa bi fahuwa sunnah. Apabila pengejaran satu sunnah tak sempurna kecuali dengan sesuatu ini, maka sesuatu ini hukumnya sunnah. Kalau kita katakan bahwasanya bau mulut dikarenakan mulut kotor itu, ya, itu yang dikatakan khuluf dan itu yang dikatakan sunnah Rasulullah SAW, sehingga nggak boleh dikurangi baunya. Kalau begitu, setiap penunjang yang membuat bau mulut ini semakin ada ataupun semakin dahsyat, berarti juga semakin sunnah. Seperti apa misalnya? Mungkin dia makan jengkol lah ketika sahur. Atau dia nggak usah gosok gigi. Nggak usah gosok gigi. Seminggu aja. Masya Allah, itu bisa baunya bukan bau manusia lagi. Mungkin bau naga sudah. Jadi dalam masalah ini, ikhwatiddin, kalau memang bau mulut itu karena kotor mulut, itulah yang dikatakan sunnah. Berarti semua penunjang untuk membuat mulut semakin bau, itu juga menjadi sunnah. Oleh karena itu kurang tepat. Kalau yang dikatakan bau di sini adalah bau mulut karena kotor. Tapi khaluf ini adalah bau mulut dikarenakan seorang itu perutnya kosong. Demikian ikhwatiddin. Dengan demikian tidak bertentangan dengan menggosok gigi. Ya, tidak bertentangan dengan menggosok gigi. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli wudu. Seandainya tidak menyulitkan umatku, maka akan aku perintahkan mereka untuk menggosok giginya, bersiwak setiap kali wudu. Di sini mutlak setiap kali mau wudu. Ya. Jadi baik dia sedang puasa maupun ketika dia tidak berpuasa. Itulah ikhwatiddin. Ya, jadi mereka yang sedang berpuasa maka dibolehkan untuk bersiwak ataupun menggosok gigi kapanpun, ya, kapanpun dia mau pagi, mau siang, mau sore, nggak ada masalah. Tapi Ustadz, kalau kita gosok gigi ketika siang hari, itu kan ada rasa semriwing odolnya, itu gimana? Ikhwah, itu rasa yang dimaafkan, nggak ada masalah itu. Asalkan Anda begitu masukkan odol jangan ditelan tuh odolnya, karena itu membatalkan.
Ya sudah dia berkumur-kumur, udah dia buang. Ya, dia buang. Adapun rasa sembriwing-sembriwing nggak ada masalah. Sama seperti kalau kita berwudu. Ketika berwudu kan kita kumur-kumur. Kan ada rasa airnya, ikhwatiddin. Gimana kalau airnya bercampur? Udah itu suatu hal yang dimaafkan. Ya. Suatu hal yang dimaafkan. Karena itu suatu hal yang sedikit. Ya. Sebagaimana kaidah fikihnya al-masyaqqatu tajlibut taisir. Sesuatu yang sulit itu akan dimudahkan dalam syariat. Ya walaupun misalnya setelah kita kumur-kumur, kemudian sisa air itu ada bersatu dengan air liur kita, kemudian tertelan kita, apakah membatalkan? Enggak membatalkan. Kemudian satu lagi ikhwatiddin. Dalil yang mengatakan bahwasanya menggosok gigi itu bahwasanya alasan mengurangi bau mulut itu suatu hal yang dimakruhkan, ya. Untuk membantah ini berarti kalau menggosok gigi dimakruhkan karena alasan mengurangi bau mulut, berarti kita juga harus katakan berkumur-kumur ketika wudu juga makruh. Kenapa? Karena berkumur-kumur juga bisa mengurangi bau mulut. Ya. Tapi apa adakah ulama yang mengatakan berkumur-kumur untuk wudu makruh? Allahu a'lam bishawab. Makanya yang dikatakan khuluf itu bukan bau mulut karena kotor, nggak digosok-gosok, nggak dibersihkan. Tapi dikarenakan kosongnya perut seorang karena sedang berpuasa. Saya kira itu sajalah ikhwafiddin. Semoga apa yang kita bahas untuk sore hari ini bermanfaat, yaitu sunnah bangun tidur. Besok insya Allah kita akan bahas setelah bangun tidur kita kemana? Kita akan pergi, biasanya yang kita cari WC, toilet, ya. Apa yang kita lakukan? Apa sunnah-sunnah terkait dengan ini? Demikian. Demikianlah aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu al-ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan jangan lupa jaga jarak, jauhi kerumunan dan di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.